membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Dia Tempo mengaku mendapat bocoran dari petinggi-petinggi negara bahwa sebenarnya pembubaran FPI itu adalah betul-betul kemauan pribadi dari Presiden Jokowi. Ya, itu saya duga dari awal begitu, karena Mahfud MD yang terus-menerus mengucapkan ancaman dan permusuhan itu bahasa tubuhnya tuh kayak ada yang kaku itu. Dia memusuhi, tapi dia tahu secara intelektual ngapain musuhi orang yang berbeda pendapat. Tapi pasti karena dia diperintahkan oleh atasannya, maka dia tampil sebagai tukang pukul habis berisik. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Jadi kita bicara terus tentang Pancasila, kami Pancasila. Karena itu kami larang orang FPI untuk beraktivitas di wilayah Republik. Kan bagaimana coba? Kan dia nggak mungkin beraktivitas secara ekonomi, uang rekeningnya ditutup. Itu artinya silahkan pergi dikirim kemana itu kan. Jadi soal-soal beginian yang harusnya mata dari pejabat-pejabat yang tahu bahwa ini adalah perintah Jokowi, itu juga kasih protes dong tuh. Nah bicara masa kabinet nggak bisa kasih semacam nota pada presiden bahwa udahlah kalau soal hukum ya dibiarkan hukum, tapi soal keperdataan ini jangan dihalangi itu. Paling nggak menteri hukum itu, walaupun dia menteri yang diangkat oleh Jokowi, dia intelektual, dia mesti kasih poin bahwa kematian perdata tidak boleh terjadi dalam sistem demokrasi itu. Demikian juga Mahfud MD itu, yang mengerti tentang tata negara, human rights, segala macam itu. Demikian juga menteri sosial misalnya. Karena ini semua menteri yang mestinya paham tentang hak perdata seseorang, itu tidak bisa dikaitkan dengan kriminalnya, apalagi kriminalnya belum masuk pengadilan. Itu gitu gila itu Bang. Ada yang kurang di dalam belahan otak kirinya tuh. Seluruh kehidupan awal dari kabinet ini dimulai dengan menebar kecemasan. Apa? Contohnya apa? 30% mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme. Dosen juga begitu. Jadi ada mahasiswa di sini, ini mungkin 300 orang. Berarti ada 100 orang di sini bawa pisau, bawa molotov gitu. Kan itu yang diucapkan kan? Kan yang diucapkan paham radikal. Iya. Terpapar paham radikal. Kalau terpapar paham radikal, di dalam pikiran rejim, itu bakal manifestasi kekerasan itu. Karena itu diperlihatkan tadi bahayanya. Kalau cuma terpapar, apa bahayanya orang terpapar? Anda nggak melihat kelompok masyarakat, anak-anak muda yang terpapar paham radikalisme? Saya tiap hari bahaya? terpapar radikalisme. Saya ingin bikin negara Islam nih. Tadi pagi saya berpikir begitu. Karena saya menganggap banyak dosa di sudut kota. Tiba-tiba dosanya hilang gitu. Karena orang menganggap kewarganegaraan lebih penting daripada identitas agama. Maka berhenti ilusi saya buat negara Islam. Saya ingin bikin negara komunis. Karena saya lihat ada ketidakadilan. Terus Jokowi bilang BPJS saya gratiskan. Maka ide saya bikin negara komunis hilang dalam 2 menit. Saya mau bikin negara liberal. Tapi saya tahu bahwa nggak mungkin. Karena adik pasti nggak ikut saya bikin negara liberal. Maka saya hilang ide. Jadi potensi itu membatalkan seluruh ide. Apa yang ditakutin dengan ide radikal? Saya terusin sekali lagi ya. Secara teoritis, ide radikal itu bisa dibatalkan oleh ide kritisisme. Nah, di kampus radikalisme dianggap bersemayam di situ. Sebulan ini saya 6 kali dilarang masuk kampus, padahal saya mau mengucapkan critical discourse itu. Kalau pemerintah anggap bahwa mencegah radikalisme, kasih pikiran kritis. Ya saya datang ke kampus, kampusnya digembok. Rocky Gerung nggak boleh masuk. Padahal saya mau membantah itu supaya ada dialektika dalam pikiran, kasih outlet radikalisme itu. Yang terima saya itu justru pesantren Ruki yang dianggap sebagai sarang teroris itu. Justru mereka harus diajak berdebat. Dia minta saya ke situ untuk berdebat itu. Jadi lebih terbuka pikiran Ruki daripada pikiran istana dalam soal teori radikalisme itu. Bahkan saudara bisa melihat, mendengar dari koran, Jokowi itu merusak DPR, MPR. Supaya tidak bisa berfungsi mengendalikan pemerintah. Supaya pikiran-pikiran Jokowi bisa lancar menista, mengkhianati rakyat Indonesia. MPR menjadi tidak berfungsi. DPR cuman mengharapkan uang, tidak peduli kepada Anda. Ini ada yang merusak. Yang merusak ya kekuasaan jahat itu tadi. Yang kedua, kata-kata Indonesia asli, bahwa presiden harus orang Indonesia asli.
dicoret juga sama mereka. Sehingga masuklah Cina-Cina itu, termasuk si Jokowi tadi itu, dan Ahok masuk. Dan mereka sudah merancang periode-periode sesudah itu, mereka juga yang bakal masuk. Nah, ini harus kita cegah. Harus kita cegah. Karena mereka bajingan. Mereka brengsek. Tujuan mereka adalah menggusur pribumi dan khususnya umat Islam. Saya kira nggak ada kasus banyak. Kasus Habib Rizik cuma satu. Kesalahan dia cuma satu, yaitu tidak mau disogok oleh uang dan tidak mau disogok oleh jabatan. Cuman itu kasusnya sebetulnya. Oke. Jadi karena kasus itu maka dicari-carikan tempelan-tempelan. Karena itu sebetulnya kalau kita baca dari awal, kan kita mudah bikin algoritma dari bahasa pemerintah, bahasa Presiden Jokowi yang kadang-kadang cuma dengan bahasa tubuh, dengan satu isyarat, mengaktifkan seluruh aparatnya untuk memusuhi Habib Rizik. Ya. Sebetulnya ini Habib Rizik dijadikan musuh bersama. Jadi ini sebetulnya tuh. Dan tentu potensial Habib Rizik untuk memimpin oposisi, karena memang nggak ada oposisi kan. Jadi pengertian-pengertian lama tentang dukungan dana, penggalangan massa itu kan cara berpikir Orde Baru zaman